Selamat malam semuanya. Pada tutorial kedua kali ini kita akan melakukan setup database. Oke, untuk database-nya sendiri di sini kita akan menggunakan PostgreSQL. Jadi diharapkan teman-teman telah menginstal PostgreSQL ke lokal mesin teman-teman sekalian. Oke, untuk pembuatan database kali ini saya menggunakan pgadmin ya. Oke, langsung saja. Di sini kita buka pgadmin-nya, kemudian kita login seperti biasa. Kemudian kita pilih server, terus kita pilih database. Nah, pada database ini kita klik kanan, create database. Kemudian masukkan nama database-nya. Di sini saya akan kasih nama PostStripDB. Jika sudah, save. Oke, di sini kita telah berhasil membuat database-nya dengan nama PostStripDB. Kemudian untuk membuat tabelnya saya akan menggunakan query tool. Di sini kalau teman-teman lihat di header atas ini ada query tool, diklik saja. Oke. Nah, di sini kalau dilihat dia tuh udah ngarah ke PostDB kita. Kemudian tabel pertama yang akan saya buat yaitu table users. Create table users kurung ID pertama, tipe datanya itu varchar. Di sini lengthnya saya kasih 100. Kemudian not null. ID ini nggak boleh kosong. Kemudian untuk field yang kedua ada full name. Tipe datanya varchar. Di sini untuk lengthnya saya kasih 50. Kemudian dia boleh null. Selanjutnya phone number. Tipe datanya varchar. Di sini saya kasih 20 dan dia boleh null. Selanjutnya gender. Gender ini saya kasih varchar. Lengthnya 1. Kenapa 1? Karena di sini saya akan menyimpan M atau F. M untuk male atau laki-laki dan F untuk female atau perempuan. Dan di sini saya set null. Selanjutnya email. Email di sini tipe datanya varchar, saya set 50, dia boleh null. Kemudian password. Tipe datanya itu text. Dia boleh null. Selanjutnya created date. Dia tipenya timestamp. Dia boleh null juga. Selanjutnya created by. Tipe datanya varchar. Lengthnya 50. Dia boleh null. Selanjutnya modified date. Tipe datanya timestamp. Dia boleh null juga. Selanjutnya modified by. Tipe datanya varchar. Lengthnya 50. Selanjutnya is deleted. Tipe datanya boolean. Ini boleh null. Selanjutnya is super admin. Ini juga sama, boolean. Defaultnya null. Kemudian is active. Dia tipe datanya boolean juga. Null. Kemudian saya akan bikin sebuah constraint. Untuk user primary key. Yaitu ID. Oke, jadi saya jelasin. Untuk created date, created by, modified date, modified by, ini adalah sebagai pencatatan kita. Jadi agar kita tahu kapan data itu dibuat dan kapan data itu dimodif atau diupdate.
Kemudian untuk isDeleted ini adalah saya gunakan sebagai flag untuk delete. Jadi untuk delete ini saya melakukan soft delete. Jadi datanya nggak saya push dari tabelnya, tapi flagnya saya set menjadi true. Kemudian isu per admin ini adalah untuk role kita. Jadi kalau nanti nilainya true itu akan di treatment sebagai super admin, dan jika false maka akan di treatment sebagai kasir. Oke, dan is aktif ini adalah yang menentukan ketika user baru register itu is aktifnya akan kita set false. Jadi ketika false, user ini belum bisa melakukan login ke halaman admin kita. Dan untuk ngeset menjadi true-nya itu nanti diset oleh super admin. Oke, jika sudah ini langsung kita execute. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba refresh. Refresh, kemudian pergi ke schemas. Nah, public, kemudian pilih ke table. Nah, di sini udah berhasil nih kita ngebuat si table user kita. Oke. User sudah selesai, selanjutnya kita akan buat table untuk kategori. Create table. Nama tablenya kategori. Yang pertama itu ID sama tipe datanya varchar. Lengthnya 100, not null. Yang kedua itu kategori name. Tipe datanya varchar. Lengthnya 50. Defaultnya null. Kemudian sama ya, created date untuk pencatatan kita. Timestamp null. Created by. Varchar 50 null. Modified date. Timestamp null. Modified by varchar 50 null. Selanjutnya is deleted. Boolean kita set null. Kemudian constraint untuk sebagai primary key untuk si ID-nya. Dengan nama kategori PK, primary key, ID. Jika sudah, kita execute lagi. Oke, berhasil. Kita coba refresh. Oke. Sudah jadi, sekarang kita sudah punya dua table. Selanjutnya, saya akan membuat table yang ketiga, yaitu untuk menyimpan produk kita. Create table. Di sini akan saya kasih nama produk. ID, tipe datanya varchar, 100, not null. Kode varchar 15, null. Name varchar 50, null. Price, tipe datanya numerik, null. Selanjutnya kategori ID, varchar 100, null. Kemudian image, varchar 100, null. Kemudian created date, timestamp null. Created by varchar 50, null.
modified date, timestamp, null, modified by, varchar 50 is deleted, boolean, null. Dan selanjutnya saya akan membuat sebuah constraint untuk primary key-nya. Constraint dengan nama product pk primary key ID. Nah, selanjutnya saya juga akan merelasikan si kategori ID ini dengan ID yang ada pada tabel kategori. Alter table product add constraint namanya kategori ID foreign key kategori ID references kategori ID on delete no action on update no action. Oke. Jadi kurang lebih kodenya seperti ini. Pertama kita coba execute dulu untuk tabelnya. Kemudian kita execute juga untuk si foreign key-nya. Oke, sukses. Kemudian kita coba refresh. Nah, kita sudah punya satu buah tabel baru. Product. Oke. Produk udah sukses. Sekarang saya akan bikin satu tabel lagi dengan nama card. ID varchar 100 not null. Product ID varchar 100 null. Kita y integer null. Total price numeric null. Cashier name varchar null. Created date timestamp null. Created by varchar 50 null. Modified date timestamp null. Modified by varchar 100 null. Constraint card pk primary key ID. Oke, saya jelasin sedikit kenapa di table ini saya nggak ngasih flag is deleted. Karena di table ini datanya itu akan saya lakukan hard delete atau delete permanen dari tabelnya. Jadi selesai di order, ini akan langsung dihapus data yang ada pada table ini. Selanjutnya kita coba execute dulu. Oke, berhasil. Selanjutnya saya juga akan bikin sebuah foreign key. Untuk si product ID ini akan kita relasikan ke ID yang ada pada table product. Alter table card add
constraint product ID F key foreign key product ID references product ID on delete no action on update no action. Oke, selanjutnya kita execute untuk foreign key ini. Oh, maaf, saya ada typo. Ini tuh product ID harus sesuai dengan field ini. Oke, sukses. Jadi kita coba refresh lagi. Nah, kita sudah punya satu buah tabel baru, tabel produk. Selanjutnya saya akan bikin sebuah tabel lagi untuk transaction. Create table transaction ID varchar 100 not null customer name varchar 50 null phone number varchar 20 null table number null. Oke, untuk table number-nya ini saya menggunakan tipe data integer karena saya ini akan mulai dari 1. Oke, jika teman-teman ingin tabelnya mulai dari 001, 002 atau awalnya diawali dengan huruf 0 itu kalian bisa menggunakan varchar karena kalau integer itu kalian depannya itu nggak akan kepanggil ya. Oke. Selanjutnya grand total numeric null kasir name varchar 50 null start order date timestamp null finish order date timestamp null status varchar 20 null. Selanjutnya note di sini tipe datanya saya kasih teks null. Kemudian created date timestamp null. Created by varchar varchar 50 null modified date timestamp null modified by varchar 50 null is deleted boolean null dan constraint. Transaction PK primary key ID. Kita coba execute. Oke. Tabelnya sukses kita buat. Oke. Kita coba refresh. Transaction sudah sukses. Sekarang saya akan buat satu tabel lagi dengan nama transaction detail. Create table transaction detail.
Oke, jadi perlu saya jelasin dulu kenapa saya bikin tabel ini. Karena tabel ini transaction detail adalah detail dari produk-produk yang diorder si customer. Nah, jadi relasinya itu one to many. Satu customer ketika order dia bisa order banyak produk gitu. Oke, langsung saja. Yang pertama ID varchar 100 not null transaction ID varchar 100 null product ID varchar 100 null KTY integer null price numeric null total price numeric null created date timestamp null created by varchar 50 null modified date timestamp null modified by varchar 50 null is deleted boolean null constraint transaction detail pk primary key id. Oke, kita coba execute. Selanjutnya kita coba refresh. Oke. Di sini kita sudah punya sebuah table baru lagi dengan nama transaction detail. Selanjutnya saya ingin merelasikan si transaction ID ini ke table transaction dan product ID ini ke table product. Di sini kita alter table transaction detail add constraint transaction ID key foreign key transaction ID references transaction ID on delete no action on update no action. Oke, kita coba execute. Oke, di sini sukses. Kemudian satunya lagi untuk product ID. Di sini tinggal kita modif saja. Enter table transaction detail. Kita akan tetap ngambil ke transaction detail. Di mana di sini saya ganti jadi product IDF key. Di sini foreign key-nya product ID, reference-nya ke table product. Kita relasiin ke ID. Oke, selanjutnya kita coba execute lagi. Oke, sukses. Oke, yang terakhir saya akan buat table dengan nama transaction detail summary. Table transaction detail summary. ID varchar 100 not null product ID varchar 100 null
total kita y integer, null, total price, numeric null, order date, timestamp null, constraint, transaction, detail, summary, PK, primary key, ID. Kita execute. Oke, sudah jadi. Refresh. Oke, sekarang kita punya satu table baru. Nah, apa bedanya transaction detail dengan transaction detail summary? Di sini transaction detail summary itu saya buat untuk melakukan kalkulasi data di dashboard. Jadi kalau misalnya kita melakukan logic atau melakukan hit langsung ke transaction detail, itu kalau datanya banyak bakal terasa berat ya. Makanya di sini saya akalin dengan membuat satu table baru untuk kita lakukan logic perhitungan untuk load summary di dashboard. Oke, selanjutnya saya akan melakukan membuat foreign key. Ini produk ID yang akan kita relasikan ke ID yang ada pada table produk. Filter table transaction detail summary add constraint product ID F key foreign key product ID references product ID on delete no action on update no action. Oke, kita sudah berhasil juga. Selanjutnya kita coba refresh lagi. Kemudian kita coba lihat ke transaction detail summary. Kemudian kita lihat ke constraint. Oke, di sini sudah masuk constraint-nya ya. Kita cek juga untuk yang lainnya. Untuk ke transaction detail, constraint. Nah, di sini juga sudah masuk ya. Kita punya sebuah primary key dengan dua foreign key. Oke, cukup sekian untuk tutorial part kedua kali ini. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.